Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab yang insya Allah sudah berhasil dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Sudah ada rekan saya Raisa Sasa, silakan. Ya, terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa sudah ada satu penanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Ana. Ibu Ana, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya yang saya hormati dan juga bapak-bapak serta ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana dari Majelis Taklim An-Nabawi, Muslimat An-Nabawi. Pertanyaan saya adalah tentang penyakit ain. Apakah orang yang terkena penyakit ain itu juga termasuk dalam pekerjaan setan atau iblis? Itu aja. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa apalagi di era media sosial ya. Ya, betul sekali. Silakan kembali ke Mas Sofyan. Ya, silakan Ustaz dulu mungkin bisa dijawab apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, termasuk mungkin melengkapi dari 10 dari teman-teman golongan setan tadi ya Ustazah. Silakan Ustazah. Iya, penyakit ain yang selalu kepinginan Betul, itu ya, melihat apa-apa kepingin, melihat apa-apa kepingin. Jadi Ibu, yang perlu kita ketahui, jadi cara setan menggoda kita itu kan memasukin dalam darah kita. Jadi prinsip bahwa pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang memang diridhoi oleh Allah atau tidak. Jadi kalau pekerjaan itu menjadikan kita jauh dari Allah, berarti itu adalah termasuk perangkap setan. Karena setan itu kadang talbis, kadang tazin. Kadang menggoda manusia itu seakan-akan perbuatan ini itu adalah baik padahal menjerumuskan kita. Maka penyakit ain yang juga merupakan zaman sekarang itu ngetren. Setiap seseorang melihat keadaan seseorang atau melihat status seorang kepengenan. Kepengenan itu adalah termasuk bujuk rayu setan. Jadi sekali lagi setan dalam menggoda kita itu secara lembut, secara halus. Sampai kadang kita nggak sadar bahwa kita itu adalah kerasukan setan. Maka untuk membentengi itu semua, saya yakin kita semua yang diberikan oleh Allah akal sehat, maka kita akan bisa memilih. Bahwa akal sehat ini kan fungsinya akal itu kan menerima kebaikan, menolak kebatilan. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini kalau secara fitrah hati nurani, oh ini ditolak oleh akal kita, berarti itu di situ ada bujuk rayu setan. Tapi kalau memang akal ini merima itu memang baik, maka itu termasuk adalah hal yang baik. Jadi penyakit ain itu juga termasuk adalah godaan-godaan setan yang menjerumuskan manusia untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Zalul, Ustaz Randy mungkin bisa ditambahkan atau jangan-jangan berbicara tentang penyakit ain, jangan-jangan kita yang justru mendatangkan penyakit ain itu dengan secara tidak sadar kita memposting di media sosial, kemudian timbullah keiri dengkian dari orang lain, kemudian mungkin yang sering kita lihat orang memposting sosok anak begitu ya, kemudian anak itu akhirnya menjadi sakit. Nah ini mungkin jangan-jangan kita yang secara tidak sadar mendatangkan penyakit ain itu, bagaimana nih Ustaz Randy? Ya, baik. Penyakit ain itu adalah kondisi sakit yang muncul dikarenakan iri dengki dalam hati kita, yaitu ada penyakit hati di dalam diri kita. Kalau kita tujuan memposting segala sesuatu, kalau niatnya bagian dari syiar, misalkan kita pengajian, ini bagian dari syiar untuk meluaskan ya, sebagai maklumat kepada para jamaah dan juga hadirin semua untuk memotivasi agar saudara-saudara kita ikut berbuat baik dengan kita, itu tidak jadi masalah ya. Sebenarnya kembali lagi kepada diri kita, ketika kita memposting segala sesuatu, kalau niatnya itu tujuannya baik, tidak ada rasa di dalam hati kita untuk pamer, kemudian juga untuk memperlihatkan segala sesuatu yang menjadi kelebihan mungkin di dalam diri kita, insya Allah itu tidak apa-apa. Dan kembali kepada diri kita yang menerima postingan itu, kita pun sama harus menjaga diri kita juga. Jangan sampai ketika ada orang tahaddusan bin ni'am, mungkin ini bagian dari syiar juga, dia juga
artinya untuk meluaskan kebaikan-kebaikan itu tadi, jangan sampai kita punya sifat iri dan dengki juga, jahat hati kita, sehingga apa, timbullah keburukan-keburukan yang akan muncul baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain nantinya. Maka dari itu kembali lagi kepada diri kita, niat kita ketika kita ini bagian dari syiar, kita syiarkan bersama ya, niat kita baik, insya Allah ketika itu baik, insya Allah akan kembali lagi kepada kebaikan. Dan ketika kita juga menerima sesuatu itu, apa yang kita lihat, ada tetangga kita mungkin memposting keluarganya, kita doakan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sebaliknya, ketika dia posting anaknya, mungkin kita berdoa mudah-mudahan tuh anaknya sakit mulu tuh. Nah jangan seperti itu. Nah ya, kembali lagi hati kita jaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan yang kepada kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Randy. Mungkin Habibana bisa menambahkan ketika berbicara teman setan. Ini kita berteman dengan teman orang ya, bukan setan ini Habib. Tapi teman kita itu justru mendekati ke sifat-sifat yang itu justru kita akhirnya berteman dengan setan. Mungkin ketika dia sudah kelihatan nih Habib tanda-tanda dia mengajak ke menggunjing, kemudian mengajak ke keburukan. Nah, terkadang kita sungkan untuk mengingatkan. Ini bagaimana untuk membongkar sekat-sekat untuk berbuat kebaikan itu Habib? Fadal Habib. Subhanallah. Kita memang kadang-kadang terpancing dengan orang bawa cerita ini itu. Makanya kita kalau bisa jangan sampai membuang waktu duduk ngobrol yang enggak karuan. Cuma kadang-kadang kita terpancing, terbawa. Maka kita ingatkan saudara kita dengan cara dipindahkan cara kita berbicara, pembicaraannya dialihkan kepada yang lain supaya tidak tersinggung. Jangan sampai tersinggung, pindahkan kepada yang lain. Atau diingatkan kepada kehidupan kita, diingatkan kalau dia membenci orang atau menjelekkan orang, kita sendiri kadang-kadang banyak juga perbuatan yang tidak baik. Jadi ingat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pokoknya dialihkan dan dialihkan dan dialihkan. Cuma ada satu jawaban lagi yang untuk tadi kalau boleh ya, kita silakan, sambung. Sesungguhnya ain itu Rasulullah sudah menerangkan. Dalam hadis mengatakan innalil aini haq. Sesungguhnya ain mata itu ada haknya. Hati-hati dengan mata. Mata orang atau mata jin. Makanya ada kena ain, kena mata namanya kalau bahasa kitanya, kena mata. Bahasa kerennya ain katanya. Itu kena mata, mata manusia atau mata jin. Itu bisa dua perkara. Ada karena dipuji berlebihan, itu kena. Biasanya orang senang, terlalu senang. Kadang-kadang dirinya sendiri, tidak orang lain. Makanya kalau kita ada apa-apa yang baik, Masya Allah, Tabarakallah, kembalikan kepada Allah. Kalau ada orang muji, katakan, Masya Allah, jangan puji aja. Atau sallu ala nabi, salawat kepada Rasulullah. Itu akan menghilangkan penyakit mata, kena mata. Kalau jin kita doakan, makanya hati-hati dengan pamer itu tadi, makanya sekarang banyak pamer-pamer di posting di ini itu, hati-hati. Apa tidak lihat tuh yang pamer-pamer tas-tas ibu-ibu maaf-maaf, yang sampai penjara tuh, di penjara sekarang masih berurusan dengan hakim, ada apa tidak? Mudah-mudahan hakimnya hakim adil. Nah, itu subhanallah gara-gara dipuji keren, akhirnya dirampas tasnya. Ingat apa tidak di TV itu ada? Wow, sampai 70 tas, 68 tas besar, 2 tas kecil. Harganya mahal-mahal. Posting sini, satu lagi. Posting rumahnya keren-keren. Tahu-tahu bapaknya sebagai pejabat yang masih rendah. Dari mana ini duit? Ini termasuk golongan kena mata atau ain. Makanya hati-hati posting. Muka kita cantik-cantik diginikan. Wah, akhirnya menjadi bisa-bisa mukanya besoknya mengkerut. Bisa apa tidak? Kena ini, kena. Hati-hati. Kalaupun terpaksa kita sebutin Masya Allah la quwata illa billah. Makanya ada hadis satu bagus sekali doa. Ketika kita mau bicara, kita mau ini itu Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a
illallah. Yang keempat, bismillahi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah ain itu akan hilang dari kita. Itu doa dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Habib. Segala sesuatunya memang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Pencipta. Nah, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.